ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umatul Islam, sesungguhnya intisari salat adalah merupakan kekhusyuan hati kita, ketundukan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin hati kita khusyuk dan tunduk di saat salat kecuali apabila hati itu membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang tidak mengagungkan Allah, tidak pula membesarkannya, ia tidak akan khusyuk, ia tidak akan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim, di antara rahasia bahwasanya gerakan-gerakan salat itu dikomandai oleh takbir. Dimulai dengan takbir. Ketika kita hendak ruku kita takbir. Ketika kita hendak sujud kita takbir. Ketika kita naik di antara dua sujud kita pun takbir. Karena sesungguhnya ya akhi, hakikat takbir, ucapan Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Ketika seorang hamba benar-benar hatinya membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, khusya'at jawarihuhu, akan khusyuklah badannya, akan khusyuk pula hatinya. Karena sesungguhnya kekhusyuan badan itu berasal dari kekhusyuan hati. Umatul Islam, apalagi bila pengagungan kepada Allah disertai dengan cinta kepada Allah, disertai dengan berharap akan pahala dan keridhaannya, disertai dengan ia takut daripada azabnya, maka sungguh salatnya benar-benar akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umatul Islam, tidak mungkin kita menjadi orang-orang yang khusyuk di dalam salat kita kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal juga dan melihat bagaimana ciptaan-ciptaannya yang menunjukkan akan kebesarannya. Karena sesungguhnya ya akhi, ketika hati kita disibukkan dengan memikirkan selain Allah, kita sibuk memikirkan dunia, kita sibuk memikirkan usaha, kita sibuk memikirkan berbagai macam yang sifatnya urusan dunia, dan tidak ada di hati kita keinginan bahkan kerinduan untuk bermunajat kepada Allah, untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka wallah orang seperti ini tidak bisa khusyuk di dalam salatnya. Ketika hati kita sibuk memikirkan dunia dan ternyata pikiran itu kita bawa ke dalam salat kita, akhirnya kita tidak bisa khusyuk. Sehingga kemudian salat kita tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajul la yansarifu min salatih." Seseorang ada yang selesai salat wa ma kutiba lahu illa usyruhu wa tus'uhu wa thumnuhu wa sub'uhu wa sudsuhu wa khumsuhu wa rub'uhu wa thuluthuhu wa nisfuhu. Ada seseorang, kata Rasulullah,
Setelah selesai sholat, tidak dihitung dan tidak ditulis pahalanya oleh Allah kecuali 1/10 saja. Ada yang ditulis hanya 1/9, ada yang ditulis hanya 1/8, ada yang ditulis 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, sampai Rasulullah menyebutkan setengah. Tidak mendapatkan pahala apa-apa dari sholatnya. Bahkan Rasulullah mengabarkan dalam hadis yang hasan, ada orang yang sholat 60 tahun lamanya, ternyata tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhal Islam, sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah sholat yang benar-benar khusyuk hatinya kepada Allah. Sholat yang benar-benar menggugurkan pahalanya, menggugurkan dosa-dosanya saat sholatnya adalah betul-betul ketika ia sholat hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun salat yang tidak khusyuk seringkali menimbulkan ketidaktumakninahan. Kita lihat ada orang yang salatnya sangat cepat sekali. Yang dia inginkan adalah bagaimana segera selesai salat, sehingga ia menganggap bahwa salat itu beban dalam hidupnya. Dia tidak menjadikan salat sebagai kebutuhan hidup di akhal Islam. Padahal kita sangat membutuhkan salat. Kita sangat membutuhkan salat melebihi kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Kita sangat membutuhkan salat melebihi berbagai macam kebutuhan hidup di dunia ini. Makanan dan minuman hanya untuk kehidupan badan, tapi salat ya akhi untuk kehidupan hati kita. Subhanallah, ketika kita benar-benar menjaga salat kita, maka disitulah akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah, kata Allah. Apabila ia ditimpa kesusahan, dia tidak sabaran. Apabila ia diberikan kesenangan, ia sangat pelit. Kecuali, kata Allah, orang-orang yang sholat. Siapa yang sholatnya itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya dengan penuh kesungguhan. Itulah yang membuat ia senantiasa sabar ketika menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupannya. Ketika sholatnya benar-benar khusyuk, ketika benar-benar ia tadarru kepada Allah di dalam sholatnya. Itulah yang menyebabkan hati seseorang itu menjadi dermawan. Ketika diberikan kenikmatan, ia pun menjadi dermawan dan tidak pelit. Yaitu sholatnya. Ketika ia benar-benar menjaga sholatnya, maka akan tumbuhlah jiwa dermawan di hatinya. Maka orang yang sangat berkeluh kesah, tidak sabaran, cepat putus asa, akibat dia tidak menjaga sholatnya dengan benar. Kalaulah ia menjaga salatnya dengan benar, pasti seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi, kecuali orang yang salat. Ya, kecuali orang-orang yang salat, yang hatinya betul-betul menghadap kepada Allah. Benar-benar ia ketika salat ia merasakan kenikmatan dan kelezatan ketika ia bermunajat dan berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya akhi, bagi orang yang menganggap salat itu beban, sehingga ketika terdengar azan hatinya menjadi berat, ketika ia dipanggil salat terasa berat kakinya, demi Allah adalah orang-orang yang ada di hatinya penyakit kemunafikan. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengabarkan demikian dalam Al-Quran. Allah telah mengabarkan demikian dalam Al-Quran. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malasnya. Itu pun riya, ingin dilihat manusia, dan tidak mengingat Allah di dalam salatnya kecuali sedikit saja. Ia berdiri di hadapan Allah salat, tapi yang ia ingat dunia. Ia berdiri di hadapan Allah salat, akan tetapi yang ia ingatkan adalah urusan-urusan selain Allah. Maka Allah menyifati salatnya orang munafik, mereka tidak mengingat Allah dalam salatnya kecuali sedikit saja. Subhanallah, saudaraku seiman. Maka berusahalah kita jaga salat kita. Demi Allah, apabila kita benar-benar jaga salat kita, maka salat itu akan memberikan perubahan yang dahsyat dalam hidup kita.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam. Allah menyebut tentang sifat orang-orang beriman yang beruntung dan sukses. Di antaranya orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa dia yang beriman, yang beruntung itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang salatnya khusyuk, ya akhi. Maka perhatikanlah kekhusyuan salat kita, akhi. Perhatikan kekhusyuan salat kita melebihi perhatian kita terhadap dunia kita. Perhatikan kekhusyuan salat kita, ya akhi, melebihi perhatian kita terhadap rumah tangga kita dan yang lainnya. Karena demi Allah itu lebih besar, lebih penting bagi kita. Karena kekhusyuan itulah sumber kehidupan hati yang menyebabkan Allah cinta kepada kita, yang menyebabkan Allah terima ibadah kita. Dan apabila Allah terima ibadah kita dan salat kita, ya akhi, akan menimbulkan cinta Allah kepada kita dan keridhaannya. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang cita-cita seorang mukmin, mengharapkan cinta Allah dan keridhaannya. Maka khusyuk di dalam salat, ya akhi, perhatikanlah ia. Jadikanlah ia adalah sesuatu yang kita benar-benar perhatikan dengan penuh kesungguhan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih ulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma arfa' anna hadzal waba' ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin wa amitna 'alal islami was sunnati ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.